Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya, yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh, yang kedua menyucikan pikiran, dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus, tidak pernah dijeda, ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoknya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar, diri kita yang sedang bersih-bersih. Nah, ini fokus kedua, puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Kayak paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, greges. Nah, itu aneh ya. Tapi beliau mengalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam, coba puasa. Yang keempat, kalau mengalami gangguan pencernaan.
Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi, akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima, jika sakit kepala, pusing. Yang keenam, rematik. Yang ketujuh, asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian, ini pengalaman saja. Ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawanya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun tidak ada ciri-ciri mau hujan itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang. Kita lanjutkan. Terus beliau bilang begini, bagi beliau puasa itu adalah bagian dari keberadaan saya. Seperti mata. Oke ya, ini kalimat ini harus hati-hati membacanya. Saya bisa hidup tanpa mata misalnya, sebagaimana saya bisa hidup tanpa puasa. Jika mata berfungsi untuk dunia luar, puasa berfungsi untuk dunia batin. Maksud beliau begini loh. Mata kita ini kan sangat penting. Meskipun seandainya kita matanya terbatas atau sakit atau buta, ya kan tetap bisa hidup. Tapi kan dia sangat penting. Jadi hidup minus mata itu kan kita susutnya banyak, kurang banyak sudah. Kita tidak dapat melihat indahnya dunia ini. Ya tetap bisa hidup sih. Sama kayak kita hidup tanpa puasa. Tanpa puasa ya bisa hidup kita. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Itu maksudnya quotes ini. Seperti mata, ya kita bisa hidup tanpa mata. Jadi kata beliau seperti halnya kita bisa hidup tanpa puasa. Tapi ada banyak hal penting yang hilang. Nah, jadi yo kalau mata untuk dunia luar, kalau puasa untuk dunia batin. Hari ini kan sering teman-teman yang Gen Z dituduh, dikritik, wah Gen Z itu lemah, mudah depresi, mudah galau. Coba kalian yang merasa begitu, latihan puasa untuk membereskan dunia batinnya. Tapi puasa yang serius ya, jangan puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum. Nanti tidak makan, tidak minum tapi ngerokok. Tidak makan, tidak minum tapi puasa yang serius sampai ke pikiran, sampai ke batin. Kemarin yang detox pikiran seperti disangsi atau pembersihan jiwa dari keterikatan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian akan menemukan sesuatu manfaat dalam hidup. Baik, di zaman dulu saya di pesantren sering sama Pak Yai diminta puasa. Di luar bulan Ramadan, puasa ini, puasa itu. Dalam budaya Jawa ada bahkan istilah puasa macam-macam. Ada poso mute, poso ngalong, poso ngerowot, poso macam-macam. Kalau beliau yang Hindu ada banyak.
Orang Hindu itu ada beberapa puasa. Yang terkenal misalnya ada Karvachot. Karvachot itu puasanya istri agar suaminya selamat, sehat, sejahtera. Nanti ada namanya Ekadasi. Puasa di hari ke-11 tiap bulan. Dan masih ada beberapa, ada puasa di waktu Dussehra. Dussehra itu puasa ketika untuk merayakan kemenangannya Rama atas Rahwana. Jadi nanti ada puasanya namanya Dussehra. Baik, jadi puasa sangat penting untuk hidup kita. Sebagaimana mata, meskipun tanpa mata sebenarnya ya kita bisa hidup, tapi kualitas hidup kita jauh. Sebagaimana puasa, tanpa puasa kita bisa hidup, tapi mungkin kualitas hidup kita rendah. Kita lanjutkan, ini masih awal. Menurut Gandhi, puasa fisik yang tidak dibarengi puasa batin niscaya akan berujung pada kemunafikan dan bencana. Ini puasa fisik tapi tidak puasa batin, itu kan berarti ada dua kubu dalam diri kita yang tidak sinkron jalannya. Nah, dua orientasi yang tidak sama itu kan seperti munafik. Luarnya kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya bodoh itu batinnya tidak puasa. Jadi batinnya harus puasa biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik. Yang satu jalan ke atas, yang satu jalan ke bawah. Kalau bisa ya sinkron. Fisiknya puasa, batinnya puasa, bahkan jiwanya puasa. Menurut beliau dilanjutkan, saya tahu bahwa sikap mental adalah segalanya. Sama seperti doa, mungkin hanya sekedar intonasi mekanis seperti burung. Puasa hanya sekedar siksaan mekanis terhadap daging. Keduanya tidak akan menyentuh jiwa. Jadi puasa kok hanya lahir saja, ndak batinnya ndak ikut. Seperti kalau kita berdoa di mulut saja. Seperti burung yang berkicau. Ndak ada maknanya. Berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi, meminta, memohon pada Tuhan. Tapi kalau hanya di mulut saja ya rasanya kayak rekaman saja. Rasanya kayak burung saja yang bunyi, tidak ada maknanya. Kadang-kadang kan kita sering begitu berdoa itu saking ngapale doa sampai kita lupa kita itu minta apa. Pokoknya habis sholat hamdan yuwafi ni'amahu terus sampai terus iki mau minta apa ya sama Allah, tidak tahu rutinnya begitu. Yang penting diawali sholawat akhirnya Robbana Atina gitu aja loh Pak. Itu Robbana Atina pun kita sering tidak menghayati apa sih yang kita minta. Hasanah itu apa? Kebaikan jenis apa yang kita minta pada Allah? Dunia hasanah dan akhirah hasanah. Apa jenis kebaikan yang berbeda antara dunia dan akhirat? Atau yang seperti apa? Kalian tidak pernah kan membahas sampai sedetil itu, pokoknya hasanah Pak. Jadi kita tidak sadar yang kita minta apa. Kita tidak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa, pokoknya kita ngoceh saja. Kata Gandhi seperti burung. Nah, orang puasa itu kata beliau ya sama sih seperti itu. Seperti orang yang sekedar menyakiti dirinya. Kan ada hadis itu yang bilang berapa banyak orang puasa kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'wal atos.
Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus, selain menyakiti dirinya. Padahal tujuan puasa tidak di situ. Tunggu saja nanti sebentar lagi bulan Ramadan dalil-dalil itu keluar lagi. Ya, cuma tidak pernah kalian renungi. Ya, karena sudah terlalu rutin itu, jadi mengalir berjalan begitu saja. Baik, jadi ayo puasa lahir dan puasa batin. Jadi satu paket yang lengkap. Meskipun beliau terus bilang begini, meskipun saya menanggung rasa lapar dan banyak ketidaknyamanan lain karena berpuasa dengan gembira, jangan seorang pun membayangkan bahwa saya tidak menderita. Puasa-puasa ini dapat ditanggung hanya karena puasa itu diperintahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit juga berasal dari kekuatan itu. Jadi kata beliau begini, saya menyarankan banyak puasa, saya sendiri banyak puasa, tapi jangan dikira terus enak loh. Ya tetap saja namanya puasa tidak enak, antara tidak makan dengan makan tetap enak makan. Jujur saja begitu, tidak usah gaya, wah biasa Pak saya puasa itu ya tetap. Kita kan sering gaya begitu. Padahal di antara hikmahnya puasa itu kita sadar betapa beratnya orang tidak mampu kan itulah. Kalau kita tidak merasa berat sama sekali, kita tidak ketemu hikmah itu. Ya jujur saja ya berat lah, ngomong tidak makan, tidak minum pagi sampai sore itu kan berat. Gandhi juga bilang jangan dikira saya senang-senang, ya tetap berat. Cuma karena yang merentah itu dia yang di atas dan juga yang memberi kekuatan sehingga saya mampu puasa adalah juga dia yang di atas, maka puasa itu bisa kita maknai menggembirakan meskipun pahit. Jadi pahit kan tidak selalu menyedihkan. Banyak orang mencari pahit untuk obat. Kayak jamu itu kan pahit dicari, tapi dalam rangka biar besok sehat. Sama, puasa itu tidak menyenangkan, tapi ini untuk obat. Apakah itu tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita. Maka tidak usah terlalu banyak kalkulasi kalau mau ingin puasa, puasa saja. Insya Allah kuat kok. Wong kemarin 1 bulan kuat. Tahun lalu. Tapi kan ini sebentar lagi. Tahun ini kita puasa jadi minimal kita wajibnya saja Ramadan itu sudah luar biasa. Meskipun kalian sering bercita-cita sekali-sekali Senin Kemis, Pak, sekali-kali ya berhenti di cita-cita biasanya. Coba kalian sendiri bikin rumus puasamu sendiri, tirakatmu sendiri. Temukan kemuliaan dari situ. Berat memang. Apalagi kalau kamu mengistiqomai, apalagi kalau kamu mengambil paket-paket berat, paket 40 hari, paket Nabi Dawud, paket. Ayo, Senin Kemis ditambah 3 hari Ayamul Bid sudah berapa? 8 tambah 3, 11. Terus nanti apalagi kalau ada puasa sunnah apa gitu. Kalau kalian mau. Tantang dirimu ya, latihan tirakat. Baik, ya memang berat kata Gandhi, tapi tidak usah khawatir karena yang menyarankan dia yang maha kuasa, maha kuat, dan yang memberi kekuatan juga dia. Maka kita pasti mampu menanggung rasa sakit itu. Oke, ini masih konsep-konsep dasarnya, biar kita sadar dulu apa dan bagaimana puasa. Di salah satu quotes-nya, salah satu tulisan beliau menyebut begini. Puasa itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pecinta. Bukan untuk memeras hak-hak, tetapi untuk memperbaikinya. Seperti ketika seorang anak berpuasa untuk seorang ayah yang peminum. Juga puasa saya di Bombay dan kemudian di Bardoli adalah seperti itu. Saya berpuasa untuk memperbaiki katakanlah Jenderal Dyer yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya.
Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini Jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Tapi seperti saya bilang tadi, puasa-puasa yang dilakukan oleh Gandhi termasuk untuk memprotes, itu sebenarnya dasarnya bukan kebencian, tapi cinta. Yang bisa puasa seperti ini, itu hanya orang-orang pecinta. Ya, beliau mencontohkan seperti seorang anak yang mempuasai bapaknya yang pemabuk. Ini bapak saya tiap hari mabuk, dinasehati mesti tidak didengar, wong saya cuma anak. Saya doakan saja sambil saya puasai. Nah, ini strateginya para pecinta puasa. Tapi nanti jangan kalian, wah kamu ngincer siapa tak posoni Itu di luar tanggung jawab saya ya kalau ada yang begitu. Tapi itu strategi untuk meluluhkan hati. Kadang-kadang kan kita sulit. Gimana ya caranya menyadarkan, gimana ya caranya biar dia jadi baik lagi. Dinasehati tidak bisa, diapain tidak bisa. Kita sering lupa jalan terakhir ini, didoakan, dipuasai. Puasa itu berarti bukan kok terus kita mempuasai dia begitu, tapi kita dengan puasa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, mintalah. Jadi puasa kan termasuk tadi rumusnya bersih-bersih diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sudah bersih, lebih mudah menangkap isyarat ilham cahaya dari Allah. Lebih mudah kita berkomunikasi dengannya. Nah, jadi kalian boleh, Pak, saya kok melihat berdasarkan medsos Indonesia ini kok tambah ruwet ya Pak, ya puasalah. Kamu mau tidak sekali-sekali puasa untuk Indonesia? Mendoakan bangsa kita, wong ini rumah kita semua. Nah, coba begitu, biar jadi anak baik. Baik ya, jadi ini rumus, kata beliau, puasa para pecinta yang bisa melakukannya. Makanya beliau punya rumus begini. Saya percaya bahwa tidak ada doa tanpa puasa dan tidak ada puasa sejati tanpa doa. Kenapa begitu? Doa mengarahkan puasa dan puasa membuka ruang bagi doa. Ini berarti puasa itu sebenarnya ihwal pendekatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita puasa tanpa doa. Puasa tanpa doa itu kata Gandhi, puasa yang sekedar pengorbanan fisik. Harusnya puasa itu jadi sarana meningkatkan spiritualitas kita. Jadi mari berpuasa dengan tujuan lebih dekat pada Allah. Itu yang dimaksud puasa dan doa. Jadi jangan sampai kita berpuasa lupa berdoa. Puasa lupa berdoa itu puasa tapi tidak tahu kenapa kok puasa, tujuannya apa puasa, ini namanya puasa lupa berdoa. Atau berdoa lupa puasa. Minta terus tapi tidak mau tirakat, pingin enak terus, pingin nyaman terus, pingin diberi fasilitas terus, tidak mau tirakatan. Ya berdoa sih minta terus. Ini jiwanya kotor tapi terus ngotot minta berdoa. Ya kemungkinan dikabulkan. Tapi kata Gandhi ya sebenarnya doa yang sejati ya dengan puasa. Puasa yang sejati harus ada unsur doanya.
Kalau di kita kan doanya orang puasa itu makbul. Apalagi doa sebelum buka puasa. Itu mesti makbul karena setelah itu kamu langsung buka puasa. Jadi itu salah satu perilaku kita yang paling terpuji dan tepat waktu. Kita kan sering dikritik orang Indonesia itu sering lelet, sering terlambat. Undangan jam 8, mulainya jam 9. Tapi satu-satunya yang kita on time hanya itu. Buka puasa. Itu layak dipuji kalau sudah itu ya. Baik ya, jadi ini hubungannya puasa dengan doa. Jadi puasa itu jangan lupakan unsur doanya. Ya doanya orang puasa makbul, tapi kita sering semangat sekali puasa, unsur doanya hilang, maksudnya lupa dengan Allah. Lupa Allahnya. Lebih fokus ke tidak makan, tidak minumnya. Padahal puasa itu kan bagian dari kendaraan kita, jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, jadi itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin kita sebut hakikatnya puasa. Menurut beliau ya, Mahatma Gandhi. Ya, beliau memang seorang spiritualis. Gelarnya Mahatma. Mahatma itu Maha Atma. Orang yang jiwanya besar. Jiwanya agung. Kalau di India kadang beliau dipanggil Bapu. Bapu itu bapak. Ayah. Ayahanda kita semua. Itu bagi orang India. Oke, nah sekarang kita masuk ke tema kita. Puasa untuk strategi perjuangan. Puasa anti kekerasan. Baik, kita baru mulai masuk materinya. Ada kalimat yang menarik dari beliau. In a gentle way, you can shake the world. Dengan cara yang lembut, engkau bisa menggoncangkan dunia. Jangan dikira menggoncangkan dunia itu harus cara keras, harus teriak-teriak, harus melakukan hal-hal yang bombastis yang enggak. Kata Gandhi, in a gentle way you can shake the world. Dengan cara yang lemah lembut, engkau pun bisa menggoncangkan dunia. Nah, jadi teman-teman cek dirinya masing-masing. Kalian tipemu tipe apa? Kalau bisa ya cari jalan yang gentle saja. Karena kadang-kadang jalan gentle itu lebih menggoncangkan. Jalan lemah lembut itu lebih menggetarkan. Ini nanti dicontohkan oleh Gandhi dengan puasa-puasa beliau. Jadi beliau kalau protes puasa. Dan itu semua puasa yang beliau lakukan sukses. Ya karena mungkin puasanya tadi nyambung dengan doanya, selaras dengan frekuensi jiwanya. Sehingga tujuannya tercapai. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita kan masih perlu bersih-bersih panjang. Tapi bisa kita mulai sekarang. Dengan cara yang gentle kita guncangkan dunia. Dengan cara yang lemah lembut engkau bisa mengguncangkan dunia.